Halo semuanya, perkenalkan nama saya Francisca Angelica dari kelas 11 IPS 3, nomor absen 14. Jadi pada kesempatan kali ini, saya akan mengajak kalian semua untuk mengenal lebih dalam mengenai suatu organisasi, lebih tepatnya suatu yayasan yang bergerak di bidang kemiskinan dan pendidikan, serta kemanusiaan, yaitu Yayasan Kemanusiaan Buddha Seci. Sebelum itu, saya ingin memaparkan terlebih dahulu bahwa tujuan saya dalam membuat video ini adalah untuk mengundang simpati dari para penonton sekalian agar kalian semua terdorong untuk meneladani hal-hal yang dilakukan oleh para relawan Yayasan Kemanusiaan Buddha Seci sehingga kehidupan yang bahagia dan makmur bisa terwujud. Yayasan Kemanusiaan Buddha Seci adalah sebuah organisasi nirlaba yang bergerak di bidang sosial kemanusiaan, antara lain amal sosial, kesehatan, pendidikan, budaya humanis, pelestarian lingkungan, donor sumsum tulang, bantuan internasional, dan relawan komunitas. Seci yang kini berpusat di Hualien, Taiwan, didirikan oleh Master Cheng Yen, seorang biksuni pada tanggal 14 April 1966, setelah dia terinspirasi oleh guru sekaligus mentornya, Master Yin Shun, dengan harapan yang besar demi ajaran Buddha dan demi semua makhluk. Berbeda dengan komunitas Buddhis yang pada umumnya lebih memfokuskan diri pada penerangan dan meditasi, Seci memfokuskan pada lingkungan sosial. Seci secara harfiah berarti memberi dengan cinta kasih. Misi Seci adalah memberi bantuan materi seraya menumbuhkan cinta kasih dan rasa kemanusiaan dalam diri pemberi dan penerima bantuan. Master Cheng Yen merasa bahwa dengan menumbuhkan cinta kasih terhadap sesama, maka akan dapat mengurangi berbagai penderitaan dan masalah di dunia. Untuk menyelamatkan dunia, kita harus memulainya dengan mengubah hati manusia, ujar beliau. Seci bercita-cita menyucikan hati manusia, mewujudkan masyarakat aman dan tentram, serta dunia terhindar dari bencana. Cita-cita ini hanya akan dapat tercapai dengan menumbuhkan cinta kasih di dalam diri setiap orang. Inilah yang dilakukan oleh Seci dengan menjalankan 4 misi utama, 8 jejak dharma, yaitu misi amal, misi kesehatan, misi pendidikan, misi budaya kemanusiaan, bantuan bencana internasional, donor sumsum tulang, pelestarian lingkungan, dan relawan komunitas. Seci terdiri dari relawan dengan latar belakang yang berbeda-beda dengan melintasi perbedaan suku, agama, ras, bangsa, dan golongan untuk bersama-sama menebar cinta kasih ke seluruh dunia. Para relawan juga sering dibina dalam berbagai pelatihan. Mereka dapat dikenali lewat seragamnya yang khas ketika sedang melakukan kegiatan bakti sosial, yakni kaos berlogo Seci di dada kiri, celana berwarna putih yang tidak ketat, ikat pinggang dengan logo suci di kepala ikat pinggang, dan kartu identitas yang disematkan di atas saku baju. Kegiatan kemanusiaan Seci diawali dari 6 murid Master Cheng Yen yang setiap hari merajut tambahan sepasang sepatu bayi untuk mengumpulkan dana kemanusiaan. Di samping itu, Master Cheng Yen memberikan celengan bambu kepada 30 ibu rumah tangga yang menjadi pengikutnya. Dia meminta agar setiap hari mereka menghemat 50 sen uang belanja dan memasukkannya ke dalam celengan itu. Dari semua hasil ini, tiap bulannya terkumpul sebesar 1,170 dolar baru Taiwan untuk membantu kaum miskin. Kabar ini dengan cepat tersebar di Hualien dan semakin banyak orang yang ingin bergabung. Untuk menghimpun semua kebajikan itu, Badan Bakti Amal Seci dibentuk pada bulan Mei 1966 dan berpusat di Vihara Phuming. Seiring berjalannya waktu, badan amal ini diubah namanya menjadi Yayasan Kemanusiaan Buddha Seci. Bentuk utama logo Seci merupakan bunga teratai yang melambangkan bahwa kita dapat menjadikan dunia lebih baik dengan menanamkan benih kebajikan. Hanya dengan benih, bunga dapat mekar dan berbuah. Sebuah dunia yang baik dapat diciptakan dengan kebajikan dan pikiran yang murni. Perahu melambangkan Seci mengemudikan sebuah perahu cinta kasih untuk menyelamatkan semua makhluk hidup dari penderitaan. 8 kelopak melambangkan 8 ruas jalan mulia yang menjadi panduan bagi anggota Seci dalam langkah. 8 ruas jalan mulia tersebut meliputi pandangan benar, pikiran benar, ucapan benar, perbuatan benar, mata pencaharian benar, usaha benar, perhatian benar, dan konsentrasi benar.
Ada juga sila-sila yang harus dipatuhi oleh para anggota Seci. Ke-10 sila tersebut meliputi tidak membunuh, tidak mencuri dan merampok, tidak berbuat asusila, tidak berbohong, mengada-ngadakan dan membantah, tidak meminum alkohol, tidak merokok dan memakan pinang, tidak berjudi dan mencari keuntungan, menjaga tata krama dan menghormati semua orang, termasuk berbakti kepada orang tua, mematuhi tata tertib lalu lintas, serta tidak terlibat dalam ideologi politik yang didukung maupun yang ditolak. Benih Seci masuk ke dalam Indonesia pada tahun 1993 ketika Liang Cheng, seorang relawan Seci yang berasal dari Taiwan, datang ke Indonesia mendampingi suaminya. Di sini, ia berkenalan dengan sesama istri dari pengusaha Taiwan. Liang Cheng kemudian mengajak mereka berpartisipasi menjadi donatur Seci. Lama-kelamaan, setelah mengamati penderitaan masyarakat di sekitarnya, para ibu rumah tangga ini berpikir, mengapa kita tidak melakukan kegiatan sosial di sini, di Indonesia? Pada tahun 1994, para ibu ini berkunjung ke Hualien, Taiwan untuk menemui Master Cheng Yen. Di sana, mereka memohon restu untuk mendirikan Seci di Indonesia. Saat itu, Master Cheng Yen berpesan, bagi yang mencari nafkah di negeri orang, harus memanfaatkan potensi setempat dan berkontribusi bagi penduduk setempat. Demikianlah para istri pengusaha Taiwan ini membuka lahan cinta kasih di Indonesia. Tanggal 28 November 1994 kemudian ditetapkan sebagai Hari Lahir Seci Indonesia. Hingga kini, meski menggunakan ajaran Buddha sebagai dasar, tetapi para donatur dan relawan Seci berasal dari berbagai agama. Begitupun dalam setiap kegiatannya, tidak pernah memandang suku, agama, dan golongan. Sampai saat ini, cabang Seci di Indonesia tersebar secara luas, antara lain di Bali, Bandung, Batam, Biak, Makassar, Manado, Medan, Jakarta, Karimun, Lampung, Padang, Palembang, Pekanbaru, Singkawang, Surabaya, Tangerang, Tanjung Pinang, dan Tebing. Yayasan Kemanusiaan Buddha Seci secara otomatis berkontribusi dalam mengatasi kemiskinan dan meningkatkan kualitas pendidikan. Hal itu terlihat jelas karena para relawan Yayasan Buddha Seci gemar untuk membagikan sembako kepada orang yang kurang mampu lewat kegiatan bakti sosial. Selain itu, Yayasan Buddha Seci juga mendirikan sebuah sekolah yang memiliki fasilitas memadai sehingga bisa membantu melahirkan generasi penerus bangsa yang berkompeten. Seci juga membangun sekolahan bagi rakyat yang kurang mampu dan bahkan pernah membangun sebuah jembatan untuk mempermudah masyarakat pergi ke sekolah. Kontribusi saya dalam hal sederhana yang menunjukkan peranan saya dalam mengatasi kemiskinan dan meningkatkan kualitas pendidikan adalah dengan cara membagikan sembako kepada panti asuhan dan belajar dengan giat untuk mendapatkan hasil belajar yang baik serta saling mengajarkan kepada sesama teman apabila ada salah satu dari kami yang belum memahami materi. Saya harap setelah para penonton menonton dan mendengarkan apa yang saya paparkan di video ini menjadi tergerak hatinya untuk ikut berkontribusi dalam mengatasi kemiskinan dan meningkatkan kualitas pendidikan agar negeri Indonesia tercinta ini bisa menjadi jauh lebih maju dan sejahtera. Sedangkan harapan dari saya untuk diri saya sendiri adalah semoga saya bisa konsisten dalam bersedekah dan giat belajar. Sekian dari saya, terima kasih kepada kalian semua yang sudah menonton dari awal hingga akhir. Pinang muda dibelah dua, anak burung mati diranggah. Dari muda sampai ketua, ajaran baik jangan diubah. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa.